Yang wajib kita imani Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, bahwa dari A sampai Z isinya benar semua. Lalu bagaimana dengan Injil yang beredar? Perlu diketahui, sesudah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit 150 tahun, mereka pada menulis yang dihafal suruh dibukukan. Ratusan Injil itu, namun yang ditetapkan oleh Dewan Gereja 4. Ada Injil Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa min dhalika al-kutubul munazzalatu min indillah. Halaman berapa itu? 54. Setengah dari yang demikian itu adalah kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah. Fayajibut tasdiqu biha, maka wajib percaya dengan kitab-kitab itu. Wa annaha kalamullahi ta'ala al-munazzal biwasitatil wahyi ala anbiya'ihi, dan bahwa kitab-kitab tersebut adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu atas para nabi-nabinya Allah. Fayajibu 'alal mukallafi al-imanu bi ba'dihha tafsilan, maka wajib atas orang mukallaf mengimani dengan sebagian kitab itu secara terperinci. Wa huwa arba'atun, yaitu ada 4. Al-Furqanul munazzalu ala Sayyidina Muhammad. Pertama, Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa Tauratul munazzalatu ala Sayyidina Musa. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injilul munazzalu ala Sayyidina Isa. Dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Zabur, dan Zabur al-munazzalu ala Sayyidina Dawud, yang diturunkan kepada Nabi Dawud, salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Summa yajibul imanu bi ba'diha ijmalan. Kemudian wajib mengimani dengan sebagian kitab secara garis besar. Bi anna Allah ta'ala anzala kutuban la ya'lamuha illa huwa. Dengan bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan kitab-kitab yang tidak mengetahui akan kitab tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, bila kita percaya bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan kita percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah, maka kepercayaan bahwa Nabi Rasul utusan Allah konsekuensinya apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita percaya, termasuk perkara tentang kitab-kitab, sehingga seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib beriman tentang adanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan untuk umat manusia kepada para nabi-nabinya
melalui jalan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kitab Allah. Apa itu kitab? Kitab itu adalah firman Allah yang di dalamnya ada hidayah, di dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepada nabi-nabi yang dikehendakinya, agar supaya isi kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia, supaya manusia itu bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab tersebut, sehingga manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabilladzi nuzila ala rasulihi wal kitabilladzi unzila min qabl. Wahai orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Bagi orang yang umurnya 15 tahun ke atas, ni yang ngaji, udah 15 tahun belum? Belum wajib. Yang umurnya 15 tahun ke atas, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya, Allah mempunyai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Di dalam kitab itu ada perintah Allah. Dalam kitab itu ada larangan-larangan Allah. Dalam kitab itu ada janji-janji Allah. Dalam kitab itu ada ancaman-ancaman Allah. Dalam kitab itu terkandung undang-undang kemaslahatan hidup bagi seorang hamba dari dunia sampai akhirat. Ini wajib orang mukallaf mengimaninya. Sehingga iman kepada kitab suci yang diturunkan kepada para rasul merupakan wajib daripada kewajiban-kewajiban agama, rukun daripada rukun-rukun iman. Siapa orang yang tidak percaya terhadap kitab suci, maka detik itu juga dia keluar dari Islam. Kitab suci. Jadi arti iman kepada kitab itu satu, kita kudu percaya itu adalah firman Allah. Dua, kita wajib percaya di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman Allah. Di dalamnya ada undang-undang cara hidup bahagia seorang hamba dari dunia sampai akhirat. Ketiga, kita wajib yakin isinya kitab suci itu dari A
sampai Z semuanya benar adanya. Semuanya. Namun keimanan kepada kitab ini, saudara, diatur oleh agama dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keimanan kepada kitab ini diatur menjadi dua. Menjadi dua. Yang pertama, iman kepada kitab Allah secara terperinci. Yang kedua, iman kepada kitab Allah secara global. Secara global. Adapun kita mengimani kepada kitab-kitab suci secara terperinci, ada 4 kitab suci yang wajib kita imani. Tidak boleh kita menolak 4 kitab suci ini. Wajib kita imani. Dan kudu tahu kepada siapa turunnya. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai yang tertingginya. Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat. Sedangkan Zabur, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Injil, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara Taurat, yang wajib kita imani Taurat dari A sampai Z benar firman Allah. Kita ingkari, jadi kafir Taurat yang mana? Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Begitu. Ketika ada orang tanya sama kita, Taurat mana yang kau imani? Maka kita jawab, saya yakin 1000% Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dari A sampai Z-nya semuanya firman Allah. Semuanya. Dengan bahasa Ibrani. Bagaimana dengan Taurat yang beredar yang disebut Al-Ahdul Qadim, atau orang-orang sekarang menyebutnya Injil Perjanjian Lama. Injil Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu maksudnya kata mereka tahu Taurat. Kalau Perjanjian Baru maksud mereka Injil. Ada Ahdul Qadim, ada Ahdul Jadid. Injil Perjanjian Lama isinya 5 kitab yang beredar. Yang pertama,
kitab Kejadian. Yang kedua, kitab Keluaran. Yang ketiga, kitab Imamat orang Levi. Yang keempat, kitab Bilangan. Yang kelima, kitab Ulangan. 5 doang. Itu yang beredar. Disebut Sifrul Takwin, Sifrul Khuruj, Sifrul Imamah. Begitu. Kitab bendelnya. Itu kitab orang, ada di orang Kristen yang megang. Itu bagaimana dengan perjanjian lama atau Taurat yang beredar? Kalau ini kita tidak wajib imani. Yang wajib diimani adalah Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Itu baru dari A sampai Z kita percaya bahwa itu seluruhnya firman Allah. Adapun Taurat yang beredar, para pengikut-pengikut Nabi Musa pada akhirnya merombak, merevisi, mengganti Taurat. Sehingga sudah tidak orisinil. Kita tidak bisa mengimani 100%. Kenapa? Siapa yang bilang begitu? Al-Quran. Maka Taurat yang asli mana? Wallahu a'lam. Taurat yang asli. Al-Quran bilang, surat apa ini? Al-Baqarah. Afatatma'una ayyu'minu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dalam Al-Baqarah ayat 75 Allah sampaikan, afatatma'una, apakah kalian berharap bahwa mereka beriman kepada Anda, Yahudi, beriman kepada Nabi Muhammad? Sungguh segolongan dari mereka mendengar firman Allah Taurat, namun dirombak acak-acak Taurat, mana yang cocok sama seleranya ditulis, yang kagak cocok dibuang. Padahal mereka tahu, maka sudah tidak asli. Maka kalau ditanya, Taurat mana yang Anda imani? Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu kita imani. Taurat yang beredar entar dulu. Allah katakan terkait Taurat, inna anzalna Taurah. Begitu. Fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Warabbaniyuna wal akhbaru. Mimmas tuhfidhu min kitabillah. Kata Allah, kami sesungguhnya turunkan Taurat, tuh Quran. Ada kitab suci namanya Taurat. Tapi yang beredar nggak bisa. Nggak bisa. Betapa pada Injil Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pada ayat 5, ayat 6. Itu cerita bahwa
anak cucu Adam punya dosa waris dari Adam gara-gara Adam memakan buah yang dilarang. Maka gara-gara Adam makan buah yang dilarang, Tuhan jadi bingung. Coba, Tuhan aja bingung. Itu isinya. Bisa dibuka. Sebab Tuhan memiliki dua sifat. Kasih dan adil. Tulisannya. Ente yang dideres Quran aja jangan kemari-kemari. Quran aja jarang masalahnya. Apalagi kemari-mari, nggak usah. Ah? Iya rumit. Quran aja dulu. Tuhan itu memiliki dua sifat. Kasih dan adil. Kasih itu sayang. Dan adil. Demi kasihnya, Adam salah tidak dihukum. Namanya orang sayang, jadi Adam salah enggak dihukum. Namun bertentangan dengan adilnya. Demi adilnya, Adam kudu dihukum. Tapi bertentangan dengan sayangnya. Tuhan dibuat bingung oleh Adam. Tuhan bingung. Sekelumit Ustaz Ali, saya menyampaikan, ini masih ada. Bukan dalam rangka kita ini karena biar Anda mantap bahwa Taurat itu yang diturunkan sama Nabi Musa. Itu yang benar. Dan banyak. Ada tulisan dalam Injil Perjanjian Lama. Tuhan itu main petak umpet dengan Adam. Coba. Ada. Boleh buka. Coba aja Tuhan main petak umpet. Jadi Adam ngumpet-ngumpet. Begitu nggak kelihatan Tuhan. Apa ya Tuhan nggak lihat? Bingung. Maka Taurat yang kudu diimani adalah Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Adapun yang beredar, tar dulu. Bahkan Yahudi sekarang tidak pegang Taurat. Yahudi, Zionis, yang dipegang adalah kitab Talmud. Hasil rombakan luar biasa Talmud. Isinya lebih serem Talmud. Saya nggak hafal semua, tapi sekelumitnya saya tahu. Kalau hafalin, udah lama nggak ngederes-deres Talmud. Di antaranya, bila non-Yahudi minjem duit kepada Yahudi, maka tarik gantinya berlipat-lipat ganda. Namun, bila non-Yahudi minjemin duit sama Yahudi, maka berikan seperak saja. Aja dalam Talmud. Saya lupa ayat berapanya, tapi ada keterangan ini. Itu kalau mau digambarin secara umum kayak model bank begitu. Kalau ente nih minjem duit di bank, itu balikinya banyak. Tapi kalau ente naro nih di bank, dapatnya seperak. Bener gak Mas Bri? Iya. Tuh gaya begitu. Zionis. Nah, gaya Yahudi. Talmud beberapa materi. Jadi Yahudi nggak pakai tuh Injil Perjanjian Lama. Dia kasih orang Nasrani. Dia mau pakainya Talmud. Dia nggak mau. Hebatnya Yahudi kayak begitu. Hebatnya. Jadi kalau bahasa kitanya begini coba. Yahudi. Ini kitab suci. Perjanjian Lama.
Dia ambil yang cocok sama dia. Dia kasih orang lain, Nasrani. Lu kudu percaya. Jangan perjanjian baru doang. Ini juga kudu percaya. Lu pakai. Dia yang nyuruh kagak make. Yang dia pakai Talmud. Itu diantara kita punya negeri. Kita ini undang-undangnya KUHP gitu, namanya pidana Perancis yang Belanda bawa kemari. Namanya BW, Berjelit Wetboek. Itu Kuper, KUHP, itu dari Perancis punya. Dipakai sama Belanda, dibawa ke Indonesia. KUHP, kitab hukum undang-undang pidana. Ini produk Perancis yang dipakai Belanda, diterapin di Indonesia. Belandanya, jangan Perancisnya, udah agak make. Kagak. Perancisnya juga kagak. Tapi kita kalau mau rapat undang-undang pidana ini direvisi, marah-marah. Jangan, udah itu aja. Yahudi begitu tuh modelnya. Pola pikir Yahudi. Dia mau ogah tapi kita pakai begitu. Kayak kita nih sistem partainya banyak. Itu diancungi jempol orang barat. Indonesia demokrasinya maju. Cakep. Partainya banyak. Cakep. Tapi dia dua doang tuh Amerika tuh. Demokrat sama Republik. Karena lebih gampang ngaturnya. Kalau dua. Kalau kita suruhnya banyak. Dengan banyak diacungi jempol. Cakep. Dia nggak pakai. Ada yang usul tuh. Diributin tuh jenderal-jenderal tuh. Usulannya. Ah ini kacau nih. Begitu. Karena udah puyang itu jadi kasihan anak cucu. Maksudnya itu kali. Kita juga nggak paham itu ujungnya. Sedikit perbandingan kayak begono. Dia mau ogah tapi kita mau dipaksa kudu pakai. Begitu. Kudu pakai. Ya mau bagaimana? Ya kayak begini dah. Jadi repot. Wis kita mau balik lagi. Taurat diturunkan sama Nabi. Itu mau wajib percaya 100% firman Allah. 2. Zabur. Orang-orang nyebutnya Mazmur. Zabur itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud. Dalam surat An-Nisa ayat 163 Allah jelaskan wa ataina Dawuda Zabura. Benar enggak? Kami turunkan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. Ada di antara isinya Zabur yang benar, yang beredar. Kalau Zabur yang diturunkan sama Nabi Dawud kita wajib percaya. Dari A sampai Z firman Allah. Kita menolak kafir. Tapi bagaimana dengan Zabur yang beredar? Itu entar dulu. Ada di antara isi Zabur begini. Anta turid wa ana urid wala yakunu
illa ma urid. In fa'alta ma urid a'taituka ma turid. Kata Allah dalam kitab Zabur, Anda punya keinginan. Hai manusia, kamu punya kepengenan. Nih yang ngaji nih, punya pengen nggak? Pengen apa? Iya, pengen sehat, pengen kaya, warungnya laris ini. Pengen. Wa ana urid. Aku juga punya irodat, kepengenan. Pengennya ibadah, ini. Begitu. Wala yakunu illa ma urid. Enggak bakalan terjadi kecuali yang aku kehendaki. Ente punya kepengenan, hanya kepengenan, tidak bisa menentukan. Orang dagang pengen untung. Tapi yang menetapkan untung bukan orang dagang. Allah. Kata Allah. Orang berobat punya kepengenan, pengen sembuh. Yang menetapkan sembuh bukan dokter, tapi Allah. Tapi Allah janji, in fa'alta ma urid. Kalau kau kerjakan yang saya punya mau, akan kuberikan kepadamu yang kamu punya mau. Nurut aja sama aku. Nurut aja. Kalau nurut enak. Enggak stres. Begitu. Kita kurang nurut sama Allah. Jadi bingung hidupnya. Tuh begitu. Mana lagi? Ada lagi. Kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza junna lailu nama anni. Bohong orang yang ngaku cinta kepadaku. Bila malam datang, dia ngorok terus. Begitu. Ada lanjutannya, saya lupa tuh. Terjemahnya begini nih. Di mana-mana juga seorang kekasih mau pengennya berdua-duaan sama kekasihnya. Begitu. Orang punya pacar pengennya rame-rame apa berdua? Berdua. Masa kita tiap malam ngorok mulu gak mau berduaan sama Allah? Gitu. Bohong tuh, kata Allah. Gitu. Ama maling masih tinggian maling derajatnya. Maling aja paham kalau malam waktu mustajab. Maling. Malam tuh waktu, makanya orang nyolong siang sama malam, banyakan malam. Karena maling ngerti malam tuh waktu maka beroperasinya banyakan. Masa kita yang orang majlis enggak ngerti malam mustajab, malam ngorok mulu, siang ngeluh. Yang model begini repot hidupnya. Maka waktu ditanya gajimu berapa? 5 koma. Wah gede. Bukan, tanggal 5 udah koma. Udah habis. Buat bayar cicilan ini, cicilan itu, bayar warung, sayur, segala macam, udah habis. Begitu. Tuh begitu. Emang ada yang gajiannya 5 koma. Ustaz Ali, ya menghina itu Ustaz Ali tuh. Hah? Begitu. Ada juga yang benar di dalam Injil Perjanjian Lama, Taurat yang beredar, seperti pada kitab Keluaran pasal 20 ayat 2. Di sana tertulis, aku adalah Tuhan, kata Allah,
yang telah menyelamatkan Anda dari negeri Mesir, negeri perbudakan zaman Fir'aun menuju Palestina. Karenanya tidak boleh ada Tuhan lain yang kau sembah selain aku. Benar. Allah. Itu ada yang benar. Begitu. Seperti mana lagi? Pada banyaklah. Tapi banyak yang nggak benar. 3 Injil yang wajib kita imani, Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kita wajib beriman ama Injil yang diturunkan ama Nabi Isa. Bahwa dari A sampai Z isinya benar semua. Lalu bagaimana dengan Injil yang beredar? Perlu diketahui, sesudah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit 150 tahun, mereka pada menulis yang dihafal suruh dibukukan. Ratusan Injil itu, namun yang ditetapkan oleh Dewan Gereja 4. Ada Injil Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. 4 ini yang dipakai, dan itu yang beredar. Empat. Ada yang mirip dengan surat Maryam, Injil Barnabas. Itu isinya luar biasa, cuman ditolak, dikata Injil sesat. Padahal itu isinya mirip dengan Al-Quran kisahnya. Kalau yang beredar ini, aduh macam-macam isinya. Ada yang benar. Seperti mana? Pada Injil Matius, pada pasal berapa ya? 15. Itu dijelaskan tuh. Injil Matius. Kata Nabi Isa, aku hanya diutus kepada domba-domba Bani Israel yang tersesat. Dibuang akhirnya Bani Israelnya. Dihapus. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat. Tadi ada. Coba lihat bagaimana Nabi Isa bilang, aku diutus. Berarti dia objek. Ada subjeknya. Ada mursil. Ada yang mengutus. Ada utusan. Ada misi utusan. Aku diutus. Berarti ada yang, nah yang mengutus itu yang kudu disembah. Yang mengutus Allah. Aku diutus, kata Nabi Isa, kepada domba-domba Bani Israel yang tersesat. Dibuang di Bani Israelnya. Nggak ada tuh yang belakangan ini. Artinya orang Yahudi yang sudah menyimpang jauh dari ajaran Taurat, aku ini diutus supaya balik lagi benar. Begitu. Karena Zabur itu isinya tidak ada hukum, maka umatnya Nabi Daud tetap mengikut Taurat. Nabi Sulaiman Taurat kitabnya. Taurat menikah. Dalam Taurat orang laki boleh menikah tanpa batas. Maka zaman Nabi Musa orang paling miskinnya aja bininya 300. Gimana Ustaz Ali? Kenapa tersenyum? Orang miskin. Bininya berapa? 300.
Belum kaya kalau 300. Belum. Nikah tanpa batas. Maka masih sampai sekarang ditulis ada dalam Injil, Perjanjian Lama, boleh baca. Kitab Imamat. Nabi Sulaiman alaihi salam bininya 1000. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 1000. Jangan diobrolin. Udah ngobrol aja itu. Gimana gilirnya urusan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman gak mikirin kita, ngapa kita puyang-puyang? Itu urusan Nabi Sulaiman. Gilirnya 1000. Nasrani tidak menikah. Tidak menikah. Nabi Isa tidak menikah. Kalau benar jadi Nasrani, jangan kawin, jangan nikah. Begitu. Nabi Isa tidak nikah. Tapi kalau nggak kuat, atu aja. Yahudi menik tanpa batas. Nasrani tidak menikah. Kalau nggak kuat, atu aja. Nabi Isa tidak nikah. Al-Quran yang turun sama Nabi Muhammad menikah dan dibatasi. Boleh sampai 4. Bukan wajib. Boleh. Harus dipahami nih. Boleh doa. Ini semuanya benar. Begitu. Kenapa zaman Nabi Musa namanya disebut syariat? Kenapa zaman Nabi Musa bininya banyak? Tanpa batas. Sebab orang laki-laki dibunuhin sama Firaun. Setiap ada bayi laki bunuh. Bahkan dalam sehari paling dikit 12.000 orang bayi laki. Kalau bayi perempuan kagak dibiarkan hidup. Jadi perempuan banyak. Itu namanya hikmah ilahiyah. Zaman Nabi Isa gara-gara Siti Maryam punya anak, perempuan soleha tuh dibunuh-bunuhin. Yang benar-benar. Dituduh yang kagak. Akhirnya laki-laki banyak, perempuan lah dikit. Kan pas ajarannya. Tidak menikah. Maka para pastor tuh tidak nikah. Cuman kalau saudara ampe nggak nikah, sayang amat. Benar nggak Ustaz Ali? Iya benar tuh Ustaz Ali jawab. Itu golok dicuci mulu, dipakai kagak buat apa katanya. Tuh Ustaz Ali. Ajaran Nabi itu di tengah-tengah. Kalau enggak nikah sama sekali, janganlah. Begitu. Jangan. Kenapa enggak nikah? Ada alasan. Perempuan itu menjatuhkan martabat laki-laki. Begitu mereka beranggapan. Kenapa begitu? Adam bagus-bagus ibadah gara-gara perempuan tuh. Makan buah dilarang. Begitu. Ini ada. Kenapa saya bisa ngomong begini? Ini penelitian saya sebetulnya. Gitu. Dalam perbandingan perempuan dalam kacamata agama-agama. Begitu. Ada tulisannya. Saya itu demen perbandingan agama. Kalau perbandingan mazhab udah sering.
Tuh begitu. Islam tuh di tengah. Enggak nikah sama sekali, nikah tanpa batas juga jangan. Nikah dan dibatasi, pas. Makanya berapa banyak muslim yang tidak mengerti, mengkritik. Saya sering ada beberapa saudara-saudara kita di Indonesia, orang Nasrani datang ke rumah. Kadang bertanya, kenapa dalam Islam ada poligami? Begitu. Apaan itu? Begitu. Ketika kita bilang, Anda rajin baca Injil enggak? Sering ke gereja? Jarang. Injil ada? Ada. Saya baca. Saya tuh begitu. Jarang pakai Quran kalau dialog. Solomon itu Sulaiman. Bininya berapa? 1000. Ente kagak dikritik 1000. Yang 4 kritik. Yang kagak. Begitu. Kritik dulu itu tuh. Begitu. Saya begitu. Kalau dialog. Saya dialog. Kalau dialog. Dulu begitu. Jarang saya menggunakan Quran. Tuh nulis buku tahlilan aja, lihat buku tahlil yang saya bagikan. Dalilnya Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Orang Wahabi nyuruh tahlilan bosnya. Maka Wahabi yang belakangan nama tahlilan benci. Gua orang arti. Bos ente nyuruh. Apa iya? Maka jangan dengerin guru ente baca kitabnya nih kitabnya. Dia bingung. Begitu. Jadi kalau ngambil dalil tuh jangan. Cuma tengkar kagak ngartinya. Begitu. Dari dalil dia kita bedah. Ibnu Taimiyah nyuruh doa. Muhammad bin Abdul Wahab nyuruh. Dari kitab mereka. Gitu. Injil yang beredar ini bertabrakan satu dengan yang lain. Isinya. Gitu. Yang keempat adalah Al-Quran. Yang lain ini yang aslinya nggak ada. Boleh tanya sama saudara kita Nasrani, saya pengen lihat dong Injil yang asli. Itu nggak ada. Semuanya terjemahan. Mengikuti bahasa daerahnya. Orang seberang bahasa seberang. Orang Jawa bahasa Jawa. Orang Sunda bahasa Sunda. Berubah semuanya. Dari bahasa Inggrisnya aja dirubah, bahasanya dirubah lagi. Padahal di antara doa itu yang dibaca resmi bahasa Inggrisnya, Tuhan, kalau pagi, berikan aku roti hari ini secukupnya. Yang diminta roti. Itu tulisannya. Boleh bongkar Injil bahasa Inggris. Kalau dibawa ke Indonesia kagak laku. Apalagi orang Betawi, Karangtengah. Kasih aja dia roti 3 kaleng kayak ditanya udah makan belum? Ya kagak dapet. Maka dicari padanan yang lebih umum. Makanan. Maka diganti. Itu ada, boleh tanya sama teman kayak Kristen. Tuhan beri aku makan hari ini secukupnya. Padahal aslinya roti. Kenapa roti? Orang bule. Ya kan? Nah ini kan orang Pakle, betul enggak? Begitu, begitu. Itu saja Ustadz. Ini perubahan. Maka bingung nyari yang aslinya, bingung. Nyari yang aslinya. Itu begitu. Quran, mau Quran mana aja, orang Arab kek, orang kita kek, sama. Isinya sama. Terjaga keasliannya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah jelaskan inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Quran dijaga, orisinil, dan kita jangan injek Al-Quran, jangan. Maka ilmu yang pertama kali diangkat ilmu faraid, bagi waris. Bagi waris itu banyak orang nggak pakai Quran. Karena itu Nabi bilang rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang baca Quran tapi Qurannya marah-marah sama dia. Qurannya melaknat. Kenapa? Karena nggak pakai. Udahlah bagi rata aja. Namun kalau Qurannya jelas, lidzakari mislu hadzil unsayain. Yang laki-laki dapat bagian 2 perempuan, yang laki 2, perempuan 1. Itu Quran. Amalin dulu nih Quran. Sudah diamalin, baru kita bagi. Itu namanya Quran dipakai, akhlak dipakai. Contoh, ada orang mati, ninggalin anak 2. 1 laki, 1 perempuan. Ninggalin duit 30 juta, biar gampang. Maka yang laki dapat berapa? Dapat berapa? 20 juta. Yang perempuan 10 juta. Nih 10 juta, nih 20 juta. Terima. Radina billahi robban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya. Terima dulu. Nah, yang laki kalau mau bagi rata, udah tuh Quran diamalin. Sama saudara yang perempuan, nih gua bagi 5 juta. Maka yang perempuan dapat 15. Yang laki, tapi Qurannya udah diamalin dulu. Jangan udah bagi rata aja. Itu namanya nginjek-nginjek Al-Quran. Kan sama-sama anak, maka karena sama-sama anak, sama-sama dikasih 1. Yang laki dikasih 1 pikulan. Yang perempuan dikasih 1 gendongan. Sama 1. Yang laki dikasih 1 pikulan. Yang perempuan 1 gendongan. Kalau 1 pikulan berapa bakul? 2. Kalau 1 gendongan? Iya, karena perempuan mau gendong dirinya. Begitu. Namanya disebut adil. Adil itu laki 2, perempuan 1. Kira-kira adil nggak? Halo, ini takut. Kira-kira adil nggak? Dari mana adilnya? Ya itu sih bukan jawaban. Adil itu bukan sama. Adil itu proporsional. Kita punya anak 5. Yang 1 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 kuliah di UI. Karena yang TK ini di Karangtengah, Nurul Hasanah. Karangtengah dikasih jajan 5.000. Maka yang kuliah juga biar adil, kudu dikasih jajan. Adil nggak? Adil nggak? Jadi adil itu apa? Sesuai porsinya. Maka yang laki biar gampang dikasih 20 juta. Perempuan 10 juta. Kenapa? Tanggung jawabnya banyak. Mana banyak? 1. Dia waktu nikah diwajibin ngeluarin mas kawin. Siapa yang wajib ngeluarin mas kawin?
tuh dipotong lagi. Dia diwajibin ngasih nafkah sama bini. Siapa yang diwajibin? Potong lagi. Jadi sebetulnya yang satu itu buat perempuan, yang bakal jadi bininya dititipin doang. Begitu. Yang banyak mah sebetulnya perempuan. Begitu. Nitip doang. Tuh Quran tuh begitu. Perempuan mau dapat 10 juta, depositin aja di bank. Ntar besok dapat mas kawin dari laki, nambah lagi. Besok dapat nafkah dari laki, nambah lagi. Banyak. Yang laki yang 20 juta tuh, kurang-kurang bisa habis. Begitu. Begitu. Islam tuh cakep cara ajarannya. Ampe bukan pada bab waris. Boleh tanya sama ibu-ibu. Kita ngelahirin bayi. Lahirnya laki-laki. Asinya banyak. Banyak. Allah udah kasih. Kalau perempuan dikit. Iya. Begitu. Karena asinya banyak. Minumnya banyak. Kencingnya sering. Maka najisnya ringan dalam fikihnya. Mukhaffafah. Perempuan mah enggak banyak, kencingnya enggak sering, baru berojol aja najisnya mutawassito. Udah diatur. Perempuan. Begitu. Perempuan. Jadi dalam bab bagi waris itu yang dihitung kepala. Kalau orang tuh lahirnya laki-laki, punya berapa kepala, Mas Pri? 2, kasih 2. Perempuan punya berapa kepala? Kasih 1. Jadi ngitungnya kepala. Begitu. Ngitungnya. Nih laki-laki punya berapa kepala? Hah? Ini yang benar nih. Berapa? Mana-mana? Atas bawah. Begitu. Ini benar apa kagak? Oh benar. Ini yang ngaji, ada nggak yang diomelin bini? Ya beneran ini. Ada nggak yang diomelin bini? Ada apa sering? Ya Allah sering. Jangan heran. Kalau perempuan tuh kepala ada berapa? 1. Mulut ada berapa? 2. Ya Allah yang laki aja mulut atu pegel, apalagi yang mulutnya sabar. Gimana Mas Pri? Ya? Paham apa kagak itu? Kalau udah paham saya mau tutup ini. Saya nyari paham doang. Al-Quran ini pegangan hidup kita. Di luar yang 4 ini wajib kita imani ada kitab suci lagi. Dalam satu riwayat totalnya 104. Berbentuk suhuf yang wajib kita imani secara detil. Atau Quran 2, Taurat 3, Zabur 4, Injil. Selebihnya ada 100 suhuf lagi. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis. 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris. 20 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 10 suhuf begitu diturunkan kepada Nabi Musa. Makanya di ujung Quran, inna fi dzalika lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. 50 Nabi Sis, 30 Nabi Idris. Udah berapa tuh?
80. 10 sama Nabi Ibrahim. 10 sama Nabi Musa sebelum Taurat. 100. 104. Tapi yang wajib kita imani secara terperinci 4. Taurat. Iya. Karena itu Quran inilah pegangan kita. Karena itu harus kita banyak baca-baca. Deres baca. Dalam Al-Quran segalanya ada. Singkatnya, wajib kita imani kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi secara terperinci 4. Tertinggi dari seluruhnya adalah kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang tauhid. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan akidah umat terdahulu. Dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana cara hidup yang benar. Sampai orang hamil disuruh baca surat Yusuf. Satu Yusuf aja dah dari 114 surat. Kenapa orang hamil tuh disuruh baca surat Yusuf? Biar apa? Biar apa? Biar apa? Biar ganteng. Bapaknya hitam, emaknya hitam, anaknya putih, dicurigai. Benar nggak? Benar nggak? Kenapa dibacain surat Yusuf? Biar mengerti hidup. Sebab hidup itu ada nangis, ada senyum. Ada senang, ada susah. Itu hidup. Satu Yusuf. Kita urut atu-atu. Biar paham. Nabi Yusuf tuh paling disayang oleh babanya. Nabi Yakub. Disayang. Saudara tinggal jawab. Senang apa sedih? Hah? Hah? Senang. Habis itu diceburin ke sumur oleh saudaranya. Hah? Sedih. Sedih. Susah. Habis itu ada yang nolongin dari sumur diangkat ke atas. Hah? Senang. Habis itu dibawa ke Mesir, dijadikan budak. Hah? Sedih. Habis itu kemudian diangkat oleh raja jadi anak raja. Hah? Senang. Habis itu difitnah katanya selingkuh di penjara. Sedih. Habis itu lepas dari penjara jadi menteri. Tuh, dunia begitu. Jadi isinya senang susah. Ada yang bilang, baru beres satu persoalan. Ada aja lagi ya persoalan lagi. Ada nggak yang bilang begitu tuh? Ya itu begitu tuh. Dunia begitu. Maka saya sering bilang, kalau ada teman-teman tuh datang ke rumah, apalagi udah Sabtu Minggu, main ke rumah, dilihat kusut mukanya. Dekil, kucel, kumel. Kita tanya, ngapa bang? Ampun guru, banyak pikiran. Kita kata ente banyak ucapin alhamdulillah yang banyak. Lo ngapa banyak pikiran alhamdulillah? Saya jawab yang saya dengar. Orang yang kesurupan itu karena kosong pikiran. Kalau orang kesurupan karena pikirannya kosong. Ente nggak bakalan kesurupan karena ente banyak. Benar nggak Saudari? Hah? Benar nggak Saudari? Iya, begitu. Banyak alhamdulillah.
Sebab orang kesurupan tuh karena pikirannya kosong. Ente gak bakalan kesurupan. Sebab ente banyak pikiran. Alhamdulillah. Begitu. Kacau katanya. Bener ya Saudari? Iya. Datang lagi teman kita. Nanya lagi, ngapa lagi? Kata dia, pusing guru. Saya selalu ucap alhamdulillah yang banyak. 8 hurufnya alhamdulillah. Alif lam ha mim dal. 5 lila lam ha. 3 8. Pintu surga ada 8. Banyakin alhamdulillah. Kok pusing kok banyakin alhamdulillah? Anda masih hidup di dunia. Yang kita dengar, dunia itu berputar. Yang namanya muter-muter, puyeng ya. Puyeng. Jadi jangan heran kalau suka puyeng. Berarti masih hidup di dunia. Puyeng tuh, banyakin baca alhamdulillah yang banyak. Pengen enggak ngalamin puyeng, tinggalnya di Grogol. Itu nyengir mulu yang di Grogol. Mau nggak nyengir mulu? Mau nggak? Saya mau tanya nih yang ngaji, mau nggak? Emang apa? Tuh. Jadi puyeng tuh nikmat dari Allah. Gitu, puyeng. Jadi kalau puyeng berarti tandanya masih hidup di dunia. Dan dunia itu berputar. Muter-muter tuh pusing. Jadi kalau pusing alhamdulillah. Ini benar apa kagak ini? Ini melotot-melotot ini. Jadi biasa di dunia, ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Begitu. Boleh tanya tuh orang yang menikah, girang menikah. Pengantin baru. Besok puyeng. Boleh tanya tuh sama orang yang lulus ujian tuh. Yes! Udah lulus jadi sarjana. Besok pusing. Nyari kerja kemana? Begitu. Sekarang alhamdulillah diterima kerja. Puyeng lagi. Katanya gajiannya 5, tanggal 5 udah koma. Tuh. Jadi dunia begitu. Maka disuruh baca surat Yusuf biar mengerti hidup. Hidup harus dijalanin. Kita udah terlanjur lahir. Terlanjur lahir. Pengen balik lagi ke perut ibu. Nggak bisa. Jalanin. Syukur yang ada. Nanti yang belum ada Allah bakal beri. Jangan banyak menuntut berlebih. Jangan mendepankan gaya hidup. Tapi depankan kebutuhan hidup. Yang bikin stres karena kebanyakan gaya. Jangan. Al-Quran didik itu. Supaya kita bahagia. Dan masih banyak. Singkatnya, wajib kita beriman kepada kitab suci. Dan Allah turunkan banyak. Yang wajib kita imani secara detail 4. Selebihnya secara global. Allah turunkan kitab suci yang banyak. Sudah segitu ngaji kita. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum merasakan baik. Oh iya baik, Masya Allah. Nambahin pusing. Saya 11 tahun ikut orang Kristen, Katolik khususnya. Saya 11 tahun ikut orang Kristen, Katolik khususnya. Ada jawaban yang mungkin merupakan kunci, barangkali Pak Ustadz belum tahu kuncinya atau teman-teman belum. Mengapa Nabi Isa yang mereka sebut Tuhan itu tidak menikah sampai wafatnya? Jawabannya kalau punya istri atau anak, dia akan sedikit atau bahkan banyak membela istrinya atau keluarganya. Jadi untuk melayani umatnya itu berkurang kalau punya istri atau anak begitu. Itu punya ibu itu bagaimana? Enggak ngelayani ibunya juga? Ya itu jawabannya begitu Pak Ustaz. Jadi mengapa Nabi Isa atau yang mereka sebut Tuhan itu
sampai wafat tidak menikah begitu. Nanti menikah nanti. Iya, kalau menikah nanti kasih sayangnya itu akan berpihak kepada istri atau anaknya begitu. Iya. Terima kasih, itu saja Pak Ustadz. Makasih. Iya. Itu enggak berkurang juga dengan sayang sama ibunya. Iya. Jawabannya begitu kira-kira. Iya, keliru.